Halo Sobat Energi, bertemu kembali dengan kami kelompok 3. Dalam video kali ini, kami akan membahas figur PNS yang menjadi sosok teladan atau role model dari kelompok kami. Terdapat dua figur PNS yang akan kami angkat pada video kali ini. Yang pertama adalah Bapak Rida Mulyana. Bapak Rida Mulyana merupakan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan yang menjabat di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM dari tahun 2019 hingga saat ini. Beliau lahir di Sumedang pada tanggal 2 Mei 1963. Pak Rida merupakan anak kelima dari 10 bersaudara. Bapak Rida mengenyam pendidikan dasar hingga menengah ke atas di daerah kelahirannya, di Sumedang. Lalu beliau melanjutkan pendidikan tingginya di Institut Teknologi Bandung dan lulus di tahun 1988. Pada tahun 1992, Bapak Rida kembali berhasil menamatkan pendidikan S2 di University of London, Inggris. Setelah itu, beliau bergabung di Kementerian ESDM dan ditempatkan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi Lemigas. Di tahun 2009, Pak Rida pernah menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan dilanjutkan menjadi Kepala PP TMGB Lemigas di tahun yang sama. Dan terakhir, sebelum diangkat sebagai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Bapak Rida menjabat menjadi Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Selama bekerja sebagai PNS di Kementerian SDM, Pak Rida Mulyana memiliki beberapa prestasi yang terlihat dari keberhasilan implementasi kebijakannya. Di antaranya adalah 1. Kebijakan kenaikan tarif listrik yang disertai dengan penambahan subsidi tarif listrik bagi rumah tangga golongan 3.500 volt ampere ke bawah sebesar 3,1 triliun rupiah. Kebijakan ini mampu membantu masyarakat menengah ke bawah dalam membayar tagihan listrik dengan tarif yang tetap di tengah kenaikan tarif listrik di kala itu. Kebijakan kampanye potong 10%, yaitu kebijakan penghematan penggunaan energi sebesar 10% dalam aktivitas sehari-hari, sebagai upaya mendukung pengembangan energi baru terbarukan dan juga energi bersih. Ketiga, kebijakan peresmian proyek pembangkit listrik tenaga biogas berbasis limbah cair kelapa sawit yang berkapasitas 2 MW. Dengan teknologi pengolahan limbah cair kelapa sawit menjadi biogas ini, diyakini mampu mempercepat penyediaan energi modern dan bersih bagi masyarakat, serta meningkatkan rasio elektrifikasi. Berdasarkan prestasi-prestasi Bapak Rida yang telah dipaparkan di atas, kelompok kami memilih beliau sebagai figur PNS yang tepat menjadi role model bagi kami. Hal tersebut dilandasi dari kebijakan beliau yang unik, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai manajemen ASN, yaitu keprofesionalitasan ASN dalam menyelesaikan masalah atau isu di dalam negeri, serta nilai dari Smart ASN, yaitu pemanfaatan teknologi dalam membantu pengembangan energi bersih dan baru terbarukan di negara Indonesia. Tidak kalah inspiratifnya dengan Bapak Rida Mulyana, kita akan membahas sosok teladan yang kedua. Beliau adalah Bapak Ridwan Djamaluddin, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bapak Ridwan Djamaluddin lahir di Muntok, Bangka, 24 Maret 1963. Beliau adalah putra dari almarhum Haji Abdullah Djamaluddin dan almarhumah Hajah Raden Ayu Indrawati. Sang ibunda Raden Ayu Indrawati merupakan saksi sejarah pengasingan Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, di Pesanggerahan Bangka Tinwining, Muntok, Bangka pada tahun 1949. Bapak Ridwan Djamaluddin merupakan sosok yang cerdas sejak kecil. Hal itu dapat dilihat dari prestasinya saat duduk di bangku SD dan SMP. Ia selalu menempati ranking pertama di kelasnya. Menurut Ibu Atika, salah seorang kakak kandung Bapak Ridwan Djamaluddin, selain cerdas, anak bungsu dari 5 bersaudara itu merupakan sosok yang selalu tegas, disiplin, dan tepat waktu. Pak Ridwan mengenyam pendidikan dasar hingga pendidikan menengah pertama di Bangka Belitung. Beliau kemudian merantau ke kota Bandung saat melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas. Beliau meraih gelar S1 dari jurusan Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung pada 31 Desember 1989. Kemudian beliau mendapatkan gelar Magister dari Universitas Twente, Belanda pada 10 September 1993. 6 tahun setelahnya, Pak Ridwan meraih gelar doktoral dari jurusan Geografi Universitas Texas A&M Amerika Serikat pada 17 Mei 1999. Saat berkuliah di ITB, beliau merupakan sosok yang aktif berorganisasi. Beliau menjadi bagian dari perkumpulan studi ilmu kemasyarakatan, di mana di dalamnya dilakukan diskusi-diskusi terkait isu-isu sosial dan politik. Bapak Ridwan Djamaluddin memulai karirnya di Badan Pengkajian Penerapan Teknologi atau BPPT selepas lulus dari ITB pada akhir tahun 1989.
Beliau pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam pada tahun 2010 hingga 2015. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tahun 2015 hingga 2020. Pada kementerian yang sama, kemudian beliau menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi. Selanjutnya pada tahun 2020 hingga saat ini, beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada 12 Mei 2022 lalu, beliau resmi dilantik sebagai penjabat gubernur atau PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Pak Ridwan dilantik sebagai PJ Gubernur Bangka Belitung untuk menggantikan Pak Erzaldi Rosman yang habis masa jabatannya selaku Gubernur definitif Bangka Belitung. Sejumlah penghargaan pernah Pak Ridwan raih selama berkarir sebagai ASN. Di antaranya penghargaan Satya Lancana Pembangunan dari Presiden RI di tahun 2007. Beliau juga mendapatkan penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2010 sebagai pegawai negeri sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya. Beliau merupakan sosok yang gemar berolahraga. Sepak bola menjadi olahraga kesukaannya. Klub sepak bola favoritnya ialah Liverpool. Bagi beliau, berolahraga merupakan salah satu hal yang penting dalam upaya menjaga kebugaran tubuh. Sebagai seorang ASN, beliau merupakan sosok yang selalu meningkatkan kompetensi diri. Hal tersebut dapat dilihat dari pengalaman beliau melanjutkan jenjang sekolah S2 2 tahun setelah bekerja di BPPT, yang kemudian dilanjutkan sekolah S3 hingga selesai pada tahun 1999 pasca reformasi. Salah satu hal menarik sebelum kepulangan beliau ke Indonesia dari Amerika, ialah ketika salah satu profesornya sempat bertanya, "Kenapa kamu pulang ke Indonesia? Di sana kan sedang perang." Dengan yakin beliau menjawab, "Saya memang ingin ikut berperang." Semangat juangnya tersebut terus dibuktikan dengan pengabdian beliau di BPPT selama 25 tahun. Beliau juga pernah mendapatkan penghargaan 101 inovasi paling prospek